Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Untuk materi kali ini adalah tentang penjelajahan samudera. Adapun yang menjadi latar belakang dari penjelajahan samudera, yaitu yang pertama adalah terkait dengan jatuhnya Konstantinopel, kemudian mencari pusat rempah-rempah, kemudian semangat Reconquista, kemudian Imago Mundi, kemudian teori heliosentris, penemuan kompas, peta, teropong, astronomi, kapal besar, kemudian paham merkantilisme. Terkait dengan latar belakang jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan bangsa Turki, ini akhirnya yang membuat bangsa Eropa harus mencari jalan lain ke timur Asia. Nih untuk rutenya terkait dengan Konstantinopel. Kemudian ini kondisi Konstantinopel sebagai pusat perdagangan. Ini gambarnya bisa kalian lihat. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah semangat untuk menemukan tempat asal rempah-rempah, karena rempah-rempah ini dijadikan sebagai pengawet daging pada musim dingin terutama, kemudian untuk jamu dan obat-obatan, kemudian sebagai pengharum aroma, sebagai gengsi sosial. Nah, ini rempah-rempah ya yang biasa kita gunakan ketika masak oleh orang tua kalian. Kemudian ini juga gambarnya. Kemudian ini lada, ini banyak ditemukan di Maluku pada masa penjelajahan samudera ini. Nah, ini kayu manis. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah semangat di Reconquista atau melanjutkan perang salib. Kemudian adanya semangat 3G, Gospel, Gold, Glory. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah buku karya Marco Polo yang berjudul Imago Mundi, yang menceritakan kesuburan dan kekayaan bangsa-bangsa Asia, sehingga banyak yang berkeinginan untuk berburu kekayaan. Selanjutnya ini buku Marco Polo, gambarnya ini. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan penemuan teknologi, ditemukannya teknologi terkait dengan pembuatan kapal, peta, kompas, kemudian berkembangnya ilmu astronomi. Nah, ini peta kuno, ada gambar Indonesia ya. Nah, ini kemudian kapal yang dari Portugis, ini yang disebut dengan karavel. Kemudian ini juga ditemukannya teropong. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya adanya teori Copernicus heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka, para penjelajah ini, ingin membuktikan bahwa teori heliosentris yang menyatakan bumi itu bulat. Latar belakang selanjutnya adalah munculnya paham merkantilisme, yaitu paham di mana harga diri sebuah bangsa itu ditentukan oleh kekayaannya, sehingga bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara mencari daerah koloni. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan paham kolonialisme. Nah, ini untuk tugasnya ya, jangan lupa ya. Apakah yang dimaksud dengan paham kolonialisme? Ya, dipahami apa itu kolonialisme. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk materi ini. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.